Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS. Saya share screen dulu UASnya. Nah, ini bentuknya hasil. Yang mana di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Cloud Computing dengan kelas satu dari informatika dengan nama Hasan. Ini 220401010275 dosen Pak Kuliah. Langsung saja di sini nomor satu jawabannya. Di sini diminta menjelaskan tentang software as a service, yaitu adalah layanan komputer awan cloud computing yang disediakan oleh layanan yang bisa digunakan oleh perangkat lunak software. Yang B, utility computing adalah komputasi awal, komputasi yang digunakan dengan membayar untuk mendapatkan sumber daya komputasi yang digunakan. C, integrated network adalah sistem jaringan yang menggabungkan berbagai jenis layanan seperti data, suara, atau video. Nomor 2, hybrid cloud computing merupakan komputasi awan yang menggabungkan beberapa arsitektur, diantaranya private cloud, arsitektur lokal yang bersifat internal, biasanya digunakan sepenuhnya oleh seperti organisasi. Yang kedua, public cloud, arsitektur pihak ketiga seperti contohnya Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud. Terus adapun kelebihan hybrid cloud adalah fleksibilitas, efisien, keamanan, skalabilitas. Itu kelebihannya. Ini ada gambarnya. Yang nomor 3, yang pertama security. Karena ada data yang aplikasi ada di server milik vendor dan bisa diakses lewat internet, maka lebih rentan diserang hacker. Keamanan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Yang kedua, performance. Lokasi server cloud biasanya jauh dari pengguna. Ini bisa membuat aplikasi lambat. Jika internet tidak stabil, sebab itu performa bisa mengganggu di bidang sistem. Itu kalau performanya kurang bagus. Cloud complete adalah belum semua aturan pemerintah mendukung cloud. Contohnya bank harus menyimpan data di server milik sendiri. Keempat, finansial. Perlu pembiayaan untuk menggunakan cloud seperti sewa. Untuk jangka panjang mungkin lebih murah apabila mempunyai server sendiri. Terus keuntungan, pengurangan biaya investasi hardware.
Tidak perlu beli perangkat fisik lagi untuk menggunakan yang ada dan meningkatkan kapasitas server utama. Kedua, kemudahan backup dan recover. Server yang dijalankan di dalam mesin virtual dapat disimpan dalam satu buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Keuntungan yang ketiga, kemudahan development. Server virtual dapat di-cloning sebanyak mungkin dan dapat dijalankan pada mesin lain. Terus keempat, mengurangi panas. Dengan berkurangnya jumlah perangkat, otomatis mengurangi panas dan bisa mengurangi pemakaian listrik karena kebutuhan pemakaian listrik karena kebutuhan pendingin atau AC berkurang. Mengurangi biaya spek. Makin sedikitnya jumlah server berarti bisa mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan dan akan mengurangi biaya sewa. Itu dampaknya. Keenam, kemudian maintenance dan pengelolaan. Dengan kurangnya server berarti pemeliharaan dan biaya juga berkurang, nggak perlu banyak-banyak. Standarisasi hardware perlu melakukan deteksi ulang karena sudah melakukan emulasi dan enkapsulan. 8, kemudahan replacement, proses pergantian dan upgrade server lebih mudah dilakukan. Itu keuntungan. Adapun kerugian, satu pusat masalah. Virtualisasi bisa digambarkan seperti semua telur disimpan dalam keranjang satu. Jika server induk rusak, maka semua sistem virtual tidak dapat digunakan. Kekurangannya, spesifikasi hardware. Virtualisasi membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Ketiga, satu pusat serangan. Penempatan di dalam satu server akan menjadi target serangan. Bila server itu berhasil diterobos, maka kemungkinan bisa menyusup ke dalam server virtual di dalamnya. Itu kuranginya. Alhamdulillah, itulah sedikit presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi, mohon terus bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.